Saya perhatikan tuh Bu ya, orang sedang kerja, azan datang, dia padahal rajin sholat nih Pak. Itu aja udah kacau jiwanya. Mana yang didulukan, melayani orang atau sholat? Goyang juga. Ada itu ojek online udah takbiratul ihram masuk orderan Pak. Tidak jadi dia sholat Bu. Apa keluar tuh? Orderan sekarang payah untuk bayangkan Pak. Sholat ditinggalkan tuh. Jadi memang hati-hati ini dengan godaan uang itu terutama. Karena kata Rasulullah, tubuh manusia itu pasti akan tua. Hanya dua yang tetap akan muda. Itu tidak akan pernah tua. Panjang angan-angan dan cinta kepada dunia. Itu Pak, tidak ada tuanya itu Pak. Muda terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah, Allah kembali mempertemukan kita di bulan Syawal ini. Berharap kita kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Hampir di seluruh kitab para ulama itu Pak, apabila mereka sebelum menguraikan apa yang mereka tuliskan, itu selalu diawali oleh hadis yang sangat masyhur kita dengar. Yang pendeknya itu innamal a'malu binniyat. Itu rata-rata tuh Pak. Semua mau di kitab Riyadhus Shalihin itu juga yang dimulai dulu. Pasti hadisnya tentang innamal a'malu binniyat. Kalau lengkapnya hadis itu Pak, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah berkata, setiap perbuatan tergantung niatnya, maka akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana kepada yang dia niatkan. Itulah pentingnya niat ini Pak. Salat sebelum subuh 2 rakaat juga, subuh 2 rakaat juga. Yang membedakan niatnya. Nah, jadi itulah, jangan dikira tidak penting kita berniat itu Pak. Karena dia sama Pak, sholat sebelum subuh 2 rakaat juga, sholat subuh 2 rakaat juga. Itulah yang membedakan niat kita itu. Kemudian ada maksud kata Rasulullah itu hijrah untuk mencari keridhaan Allah itu Pak. Orang misalnya belajar menuntut ilmu Bu, dia ingin kalau dia pintar, dia dapat ijazah, dia bisa cari kerja, maka dia hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ijazah dapat, kerja dapat, tapi keberkahan tidak ada. Tapi kalau dia misalnya berniat, aku menuntut ilmu, mencari ilmu, gunanya untuk supaya makin bagus amalan aku, kemudian bagi bermanfaat untuk orang lain, maka dinilailah itu mencari keridhaan Allah. Ibu belajar tahsin, gunanya supaya tepat aku membaca Quran, supaya benar aku membaca Quran, itu bagus. Tapi banyak belajar tahsin itu akhirnya suka dengar imam Pak, jadinya Pak. Salah imam nih, huruf H-nya kurang tebal nampaknya. Itu nanti itu udah berarti udah bagus niatnya lagi Pak. Jadi itulah
pentingnya kita tuh selalu meluruskan niat. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Kita itu jalan seperti di pematang sawah, tergelincir naik balik, tergelincir naik balik. Itulah untuk meluruskan niat itu. Kemudian lagi Bapak Ibu, jika orang yang bekerja dia mencari uang, aku kerja cari uang terbutuhi kebutuhan istri dan anak aku, maka dia hanya akan mendapatkan niatnya. Tapi kalau dia tahu Pak, aku ini kerja mencari nafkah, niat menjalankan sunnah Rasulullah, karena ini sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Ikhlas aku karena Allah, aku bekerja nilainya sama dengan jihad fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah. Karena orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu Bu, sekalipun tidak diawasi oleh pimpinannya, karena dia tahu aku ini sedang berjihad fisabilillah, aku harus jadi orang amanah, itu yang dianjurkan. Nah, itu baru mendapatkan bukan saja akhirat Pak, dunianya pun jadi besar dapatnya. Orang-orang rajin tuh Bu, rezekinya beda pasti. Bapak Ibu aja punya anak kalau rajin dia Bu ya, belanjanya beda dari yang lain tuh Pak, itu udah jelas tuh. Dan belum dia meminta, kita udah tahu apa kebutuhannya. Tapi kalau yang satu diminta, kau duit-duitnya kerja, kau kerja malas, bantu mama enggak mau. Tapi kalau yang rajin Pak, beda. Nah, jadi ini ya Bu ya, bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu lebih baik kita niatkan. Ibu bapak duduk di masjid ini niat iktikaf dapat, kemudian pahala mendengarkan majelis ilmu seperti yang dijanjikan Rasulullah, wa banallahu lahu baitan fil jannah, dapat dibangunkan rumah di surga. Sudah itu berniat untuk memperbaiki amal nanti setelah kita tahu mungkin selama ini ada niat kita nih yang salah Bapak Ibu. Kita misalnya nih Pak ya, ada orang niat bagus tapi bermaksiat. Niat bagus bermaksiat tuh Pak, contohnya dia mencuri, merampok, tapi digunakannya untuk membantu fakir miskin. Nah, kalau dalam film Robin Hood nih Pak, dirampoknya orang kaya, kemudian uangnya disedekahkan kepada orang miskin. Niat bagus, tapi tetap maksiat. Kan kita banyak melakukan hal ini. Saya duduk sama pengusaha dalam mobil, nelfon dah orang, Pak Haji, ada saya kirim gambar permata di WA itu, store sama saya bersih 80 juta aja, terserah Pak Haji lah berapa mau jual. Ke tepi dia dulu, dikirimnya gambar itu ke Jakarta dengan harga 125 juta, halal karena ini bukan barang kebutuhan pokok, permata sesuai dengan apa yang dicari orang itu pula. Ditelepon langsung sama orang Jakarta, berapa ini Pak Haji? 125 net, kurang lah Pak Haji. Oh enggak bisa, 125. Oke saya deal, kata orang Jakarta. Diteleponnya lah orang yang pertama tuh, enggak masuk harga segitu. Yang iya aja lah Pak ya, saya jual kalau store 80 itu padahal besar Pak, dapat 45 juta. Ah sudahlah Pak Haji, 70 aja lah ke saya. Akhirnya mau 70 juta, berarti untung 55 juta. Saya Ustadz, begini ini pun enggak juga duit untuk saya mau bayar utang masjid. Nah, niat bagus nih Pak. Dia ada pembangunan masjid, memang dia yang sering nyumbang masjid itu. Niat bagus tapi maksiat. Ah itu maksudnya itu Pak. Jadi jangan kita sampai berbuat niat baik tapi dengan cara maksiat. Pengalaman di beberapa masjid Bu ya, ada masjid yang melaksanakan puasa sunnah. Sudah itu adalah kotak infak untuk puasa sunnah. Karena orang udah tahu yang sering berbuka tuh orang tidak puasa, rupanya Pak, pagi ngopi dia Pak. Karena dia tahu nasi ramas, jadi donatur tahu tidak mau lagi donatur nyumbang nasi, tentu sering minus kotak itu. Setiap Jumat diumumkanlah karena kota infak kita Ramadan puasa sunnah kita tekor, maka kita meminjam duit masjid untuk itu. Bentuknya bagus ya Pak ya, pakai duit masjid kan untuk puasa sunnah. Akhirnya dampaknya apa Bu? Efeknya orang tidak mau lagi nyumbang untuk masjid tuh.
Jadi memindah-mindahkan uang aja ngeri Pak. Pakai uang anak yatim dulu bayarkan ke sini, nggak bisa rupanya. Jangan ganggu itu. Karena kita tahu Rasulullah ada kurma terjatuh Pak. Ragu Rasulullah, ini kurma sedekah atau kurmaku? Datang cucu Rasul, dimakannya kurma tuh, dipeluk Rasulullah tubuhnya Bu, disuruh Rasulullah muntahkan. Saking ragunya Pak, kurma itu cuman tuh Pak, jangan memindah-mindah pakai kurma sedekah dulu kasih ini, tidak bisa Pak. Pakai uang zakat ini dulu, nanti kan bisa kita bayar nih. Ini masjid sedang pembangunan, pakailah duit anak yatim dulu. Waduh, fatal Pak. Jadi niat bagus, tapi jangan sampai bermaksiat. Dia harus lurus tuh Bu. Kemudian ada yang niat ini karena ketaatan. Kalau orang ikhlas dia menyumbang 10 juta ke masjid, maka ini dinilai ketaatan. Jadi niatnya Bu ya, ini karena ketaatan kepada Allah, 10 juta itu yang bisa diganti Allah 700 kali lipat. Tapi kalau sempat dia ria, jadi karena diumumkan nyumbang Pak, kalau tidak diumumkan tidak pernah nyumbang. Itu tuh yang susah tuh Bu ya. Jadi dia taat tetapi bisa kena ria. Karena ada dalam hadis Rasulullah, dihadapkanlah orang-orang kaya yang dermawan di dunia ini Pak, yang rajin-rajin nyumbang. Ini surga untuk kalian kata Allah, ditengokkan Allah lah surga kepada orang-orang dermawan itu. Dengan amal apa kalian mendapatkan surga ini? Oh, kami menyumbang ya Allah ke masjid. Apapun kebaikan di masjid itu kami nyumbang ya Allah. Semua kami lakukan karena Engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Kalian rajin menyumbang supaya kalian disebut orang yang dermawan. Dan kalian sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Sekarang silahkan masuk ke dalam neraka. Itulah Pak. Niat udah bagus nih Bu, nyumbang untuk masjid, dah taat nih, tapi rumah masuk ria. Kadang dia habis nyumbang di masjid tuh Bu, tiap Jumat tuh disuruh, ditanyanya ke anaknya, Pak, anak pulang Jumat, ada diumumkan sumbangan mama 20.000. Wah, 20.000 minta dengar. Jangan coba enggak diumumkan tuh Pak. Ada orang sampai diantarkan masyarakat tikar yang disumbangannya Pak, ditarik orang habis Jumat, diantar orang oleh ke rumahnya. Risaulah orang nengok dia Bu. Jadi ada orang niat taat tetapi dibarengi dengan ria, maka gagal pula dia. Jadi tadi ada maksiat, ada taat, kemudian ada yang mubah. Mubah ini misalnya Pak, bapak ibu tidur malam, kalau niat hanya istirahat maka hanya akan mendapatkan istirahat. Kalau niat kita untuk menyegarkan tubuh, nanti bangun tahajud tidak ngantuk, itu baru nilainya ibadah. Jadi memang kita ini disuruh banyak-banyak Bu, niat-niat baik itu Pak. Jadi kalau kita niat baik, Allah tahu Bu, kemana arah niat kita itu, betul hendak kita lakukan atau tidak. Dia kadang ada orang berniat, aku udah terniat aku mau nolong, tapi tidak pernah nolong Pak. Dia tahu dia niat itu bagus gitu Bu. Kalau orang niat baik kan dicatat Allah 1, kalau dilakukan kan 10. Sibuk berniat aja Bu, tapi tidak pernah nolong orang Pak. Orang cerita sama dia lapar, Kak, lapar aku Kak, payah betul sekarang pencarian abang. Itulah mau minta tolong sama siapa lah, minta tolong nih Kak. Minta tolonglah engkau kepada Allah. Orang udah jelas lapar di depan mata Pak. Minta tolong kepada Allah, bawa sholat duha agak 12 rakaat. Tegaknya aja tidak lurus lagi Pak, disuruh orang sholat duha. Orang lapar di depan matanya, aku tuh datang, masa kakak nak nolong Kak? Ada teniat nolong tuh, cuman belum lagi. Teniat tuh ada saya suruh dia beramal dulu, orang udah jelas ditak dulu dia, suruh beramal. Nah jadi itu ya Bu ya, jangan sampai kita itu melakukan sesuatu tidak kita niatkan dan tidak kita lakukan. Nah kalau bisa terniat aku puasa Syawal, pokoknya udah dilakukan. Jadi sambil melakukan, niat dia dilakukan ya, dapat aku pahala sama dengan pahala setahun penuh. Kan terambisi kita dibuatnya Pak ya. Ini kadang Bu ya, kita itu puasa Syawal
Sudah tuh kita upload di media sosial gitu kan. Hari pertama ya guys puasa Syawal. Saya langsung nih guys, begitu Ramadan Syawal hari pertama, hari kedua saya langsung. Dan tadi ibu nggak sempat sahur loh guys. Bercerita kenapa nggak sempat sahur? Hanya makan kacang tojin 5 inci, air beberapa teguk. Bersebut semua Pak. Jadi kalau untuk puasa 6 tuh Bu ya, kalau untuk di sini tuh yang paling ikhlas melakukannya itu ya di Bangkinang lah baru Pak, karena itu memang rutinitas. Kalau kita kan karena tidak rutinitas itu lah Bu. Jadi asal cerita di masjid Zuhur udah mulai puasa, belum lagi ke aku udah 3, begitulah tuh Pak ya. Jadi ini jadinya apa namanya nih, salah niat jadinya Bu. Jadi hati-hati nih Pak, jaga niat, jaga amalan. Nah kemudian Pak, sebetulnya hadis ini Ashabul Hurudnya itu kenapa dia akhirnya itu yang dikatakan Rasulullah pas orang mau hijrah ke Madinah. Ada laki-laki ini Bu, dia mau hijrah itu karena ada wanita yang dia cintai ikut hijrah, namanya Ummu Qais. Jadi dia hijrahnya itu bukan karena Allah, karena dia ingin menikah Pak. Makanya kata Rasulullah, yang lain hijrah dapat pahala, dia dapat istri. Sesuai dengan yang dia niatkan. Dan dahsyatnya niat ini Bu ya, kita berniat baik tapi kita memang ingin melakukannya. Apa kata Rasulullah waktu perang Tabuk? Ada orang yang menyertai kita berjalan di lembah, naik ke bukit, turun, berperang bersama kita, tapi mereka tidak bersama kita. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang tinggal karena uzur di Madinah dan mereka memang berniat ingin pergi berperang. Dapat pahala jihad fisabilillah Pak. Niat Bu, tapi tidak bisa ikut. Kan dahsyat berarti niat tuh kan Bu ya. Sampai Allah ini dihitung oleh Allah. Misalnya Pak, bapak rajin sholat berjamaah, ibu rajin sholat jamaah, rupanya sakit Bu, maka Allah tetap menghitung dapat pahala sholat berjamaah walaupun sholat sendirian. Itulah keadilan Allah tuh. Bapak ibu rajin puasa sunat, rupanya sakit, maka tetap dihitung Allah melaksanakan puasa sunat Senin Kamis. Itulah dahsyatnya keadilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman tuh. Jadi dia tidak ikut perang Pak, tapi tetap terhitung ikut perang. Dan ini terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sendiri. Utsman bin Affan tuh Bu, dia itu terbunuh karena fitnah. Jadi kalau kita kena fitnah Bapak Ibu, tidak usah banyak ngomong lagi Pak, pasrah aja lagi Pak. Karena susah, fitnah itu dia seolah-olah nyata, tidak bisa kita ngelak Pak. Apa kata Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi, pura-pura masuk Islam, dipelajarinya Islam. Setelah dia pandai Pak, orang udah yakin dengan ketaatan dia, mulailah dia menggoreng isu untuk orang memusuhi Utsman. Apa yang diisukannya Bu? Utsman tuh ndak ikut perang Badar, tapi kok tercatat sebagai ahli Badar. Ini kan kebohongan publik. Itu yang digorengnya Pak. Apakah itu benar? Benar. Waktu Utsman di demo itu ya Bu ya, kau melakukan kebohongan, kau tidak ikut perang Badar, tapi kau tercatat sebagai ahli Badar. Percuma kau ini sahabat Rasulullah tapi menipu. Dijelaskanlah oleh Utsman, sewaktu perang Badar akan berlangsung, aku sudah berniat ingin pergi ikut berperang. Tapi di saat yang sama istriku Ruqayyah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan sakit. Aku diperintahkan oleh Rasulullah, rawat istrimu Utsman.
kau tetap tercatat sebagai ahli Badar. Karena memang niatnya mau pergi. Istri sakit, anak Rasulullah, disuruh Rasulullah jaga. Salahkah aku menuruti perintah Rasulullah? Baru terdiam orang. Akan macam betul fitnahnya tuh Pak. Jadi kalau kena fitnah itu susah Pak, karena memang jelas nampak. Saya ingat saya Bu ya, baru 2 hari saya jadi RW, umroh saya Bu, langsung curiga masyarakat. Habis duit LPM nampak ini tuh 2 hari. Nggak bisa ngomong Pak, diam aja. Nggak lama sudah tuh pulang umroh beli mobil Bu, wah habis nih. Masyarakat lah namanya Pak kan. Tinggal nanya aja, pergilah ke lurah, pergi ke camat. Nah itu caranya Pak, tidak usah diklarifikasi, itu buang-buang energi itu Pak. Dia kalau tidak ada lah masyarakat tuh yang usil, tidak enak hidup tuh Pak. Memang kita butuh orang-orang usil tuh Bu. Karena dari mereka kita bisa tahu kekurangan kita. Nah itu gunanya ada orang-orang yang tidak suka sama kita tuh Bu. Orang yang memusuhi kita itu kan memikirkan kita 24 jam Pak. Jadi dia tahu detail buruk kita tuh. Nggak tidur dia malam mikirin kita tuh Bu. Kita tidur bersengkur Pak. Dia nggak bisa tidur mikirkan kita, mencari celah-celah keburukan kita. Jadi memang Utsman kena fitnah, dan fitnah itu benar. Tapi ceritanya Utsman menjaga istrinya. Karena niat dia memang ingin berperang, maka terhitunglah dia tetap sebagai ahli Badar. Ada orang susah Bu, memang ibu terniat betul mau nyumbang. Itu tuh udah terhitung oleh Allah tuh, walaupun kita tidak mampu. Besok di akhirat kata Rasulullah, ada orang kaya sama orang miskin, surganya sama Pak. Jadi dialog lah orang miskin sama orang kaya nih. Kata orang kaya nih, setahu aku di dunia aku yang sering bersedekah sama kau, kok bisa surga kita sama? Di dunia orang kaya ini tetangganya yang miskin ini, dia yang selalu membantu tetangganya yang miskin ini, tapi kok surganya sama Pak? Jawaban orang miskin ini, setiap kali kau ngasih aku pun berniat, andaikan aku dikasih rezeki seperti kau, aku akan melakukan hal yang sama. Gara-gara niat aja Pak bisa sama surganya Pak. Cuman ingat tadi tuh, niat tuh memang betul-betul ingin kita lakukan. Tuh Allah yang tahu tuh Pak, orang tidak tahu. Memang kita ingin lakukan. Macam kami ini ceramah Bu, niat kalau hanya untuk mendapatkan amplop lah kami dapat Pak. Tapi kalau niat ingin men-sharing ilmu, memberikan ilmu supaya sama-sama bagus amalan kita, baru dapat amplop, dapat pahala dapat. Cuma kalau pahala ceramah ini rasanya tidak ada lagi Pak. Karena ada ditukar pakai amplop rata-rata Bu. Itu yang sulit tuh Pak, meluruskan niat tuh Bu ya. Meluruskan niat itu sulit. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Di saat iman kuat Bu, diundang orang, tidak pernah kita mikir masalah itu Pak. Tapi di saat ada iman kita lemah, itu jadi pikiran, itu jadi pertimbangan. Bisa Ustadz ke masjid kami, Ustadz sekian kami kasih. Ini masjid ini kurang 200 daripada ini, cuman caranya? Gara-gara 200 tuh bisa berpindah tuh Pak. Itulah ngerinya ya Bu ya. Ujian kita ini kadang bisa melarikan niat jadinya Pak. Kadang yang diingat apa tuh Bu? Ustadz-ustadz yang di pedalaman, yang kadang hanya makan daun, makan itu tuh bisa membuat semangat balik. Karena saya ingat Bu ya, yang membuat kadang kita kuat itu untuk kemana-mana itu Bu, tanpa memperhitungkan angka itu. Saya pernah dulu di pedalaman ceramah, itu kan ditukar pakai gula aren. Ingat saya khatib Jumat dikasih 6.000 rupiah Pak, khatib Jumat. Waktu itu duit udah besar. Wirid ibu-ibu tuh Bu 10.000, kadang ganti pakai hasil bumi. Cuman jujur Bu ya, saya tidak pernah lagi merasakan kenikmatan seperti waktu itu. Lain nikmatnya ternyata. Jadi kita udah tahu Pak, tidak selamanya uang menjadi hal yang membuat kita bahagia itu betul. Makanya ada yang ceramah di pedalaman Kalimantan,
itu orang udah tahu Bu, dia udah 7 hari makan daun sama jamaahnya Pak. Tapi digeser keluar, maksudnya disuruh Dewan Dakwah Indonesia untuk udahlah pindah agak ke kota sedikit biar mudah pasokan makanan. Tidak mau dia Pak. Jadi saya yakin karena dia sudah merasakan nikmatnya. Waktu itu terpikir Bu, orang IKMI nelfon saya suruh pulang tuh. Pulanglah bukan baru di sini, aman lagi di sana, payah hidup, awak udah berumah tangga tuh. Tapi berat waktu itu Pak. Cuman terpikir juga nanti kalau sempat kita ini susah juga ini. Mendapatkan duit 1.000 rupiah aja berpikir gitu Pak. 2.000 rupiah itu berpikir Bu. Saya jual lah pulsa gitu ya Bu ya. Jual pulsa untung 1.000, salah kirim 100.000 Pak. Ya tidak bisa. Kacau jadi ya Bu. Jadi memang orang kalau kita lihat Bu, kenapa ada orang soleh-soleh hidupnya susah? Dia sudah merasakan kenikmatannya. Nah kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya itu adalah hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi ini hadis kesimpulannya itu Rasulullah sedang duduk, datang Jibril berpakaian bersih, tapi sebelumnya belum tahu para sahabatnya Pak, wah ini Jibril pakaian bersih seperti tidak dari kejauhan. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Apa itu Islam? Kata Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Muhammad utusan Allah, kau dirikan sholat, kau tunaikan zakat, kau puasa Ramadan, kau pergi haji. Ditanyai lagi, apa itu iman? Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, beriman kepada takdir baik atau buruk. Kemudian dia berkata, engkau benar. Sudah dia bertanya, dia membenarkan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah, kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itulah ihsan. Setelah dia pergi, baru sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Dia itu Jibril. Sebelum pergi, malaikat Jibril sempat bertanya, apa tanda hari kiamat? Kata Rasulullah, tidak ada yang tahu. Kau yang bertanya pun tidak tahu, aku yang ditanya pun tidak tahu. Tapi aku ada mengenal beberapa cirinya. Apabila seorang budak melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada miskin, pengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Dan ini semua, kalau tanda ini sudah terjadi nih Pak. Budak melahirkan tuannya itu maksudnya itu Bu, ibu melahirkan anak, kemudian anaknya kerja suami istri, dialah yang dipebabu anaknya untuk jaga rumah, nyapu rumah, ngepel lantai, ngasuh cucu. Itu yang budak melahirkan tuannya, atau seorang ibu melahirkan tuannya. Nanti dikasihnya ibunya duit per bulan Bu. Itu dipesankannya jangan royal ya mak ya, jangan boros-boros. Macam anaknya maknya dibuatnya Pak. Kan biasanya emak-emak yang ngomong gitu kan, anak ini duit belanja kau jangan boros. Ini mamaknya gitu kan. Dan itu cukup banyak. Apakah itu salah? Enggak. Dia adalah nenek ini memang yang dia enjoy aja dia Pak. Memang dia kakek nenek nih senang dia pun berduit, dia enggak ada, bukan bergantung sama anaknya, itu enggak masalah gitu. Tapi yang jadi masalah tuh Bu, ada waktu itu emaknya minta izin pulang, enggak tahan aku mengasuh anak kau, macam ulat kelakuannya. Main di tangga masjid turun naik enggak sanggup emak mengiringnya. Kan dapat anak yang baterainya penuh terus itu kan payah Pak. Dia ada anak bayi ini Bu, baterai penuh terus Bu. Tahap baterainya Pak lari, pokoknya lari sini. Jadi nenek payah ngasih makan Bu. Main tangga masjid naik ke atas, naiklah nenek itu turun ke bawah. Udah merembus-embus nenek itu Bu. Kalau udah gitu napas tuh kan udah parah tuh Pak. Pulanglah mamak lagi ke kampung. Tidak masalah sih mak kalau mamak mau pulang kampung, tapi minta maaf ya mak, tidak bisa ngasih mamak bulanan lagi karena aku harus cari pembantu. Berarti positif emaknya adalah pembantu. Itu maksudnya itu Bu. Kemudian orang miskin meninggi-tinggikan bangunan. Sekarang memang iya Pak, semenjak orang bisa berutang-utang nih, dia tidak peduli Pak, hidup susah Bu. Tapi harus bergaya. Aku tidak mau tahu Bang, pokoknya pulang lebaran ini harus pakai mobil.
Akhirnya kredit lah mobil bu, pendapatan suami 5 juta, ansuran mobil 4,6, tinggal 400 duit lagi pak. Sama-sama temenung sepanjang jalan tuh lebaran tuh bu. Buka kaca karena minyak mahal pak. Apa gunanya awak berharta tapi tersiksa pak? Tidak bisa menikmatinya itu. Kaca buka, awak panas dalam pak. Bong ketiak lagi bu. Apa tambah anda apa jadinya? Sama temenung lah berdua tuh sama-sama menyalahkan. Itulah mama minta ambil uang. Ngapalah mama yang salah? Wah ada berkelahi sepanjang jalan. Jadi ini banyak terjadi nih pak. Miskin tidak sadarkan untung itu maksudnya itu pak. Udah hidup susah tapi tidak sadarkan untung. Meninggi-ninggikan bangunan, beli ini, beli itu. Cuman kalau di daerah sawit itu udah mulai terasa tuh pak. Maksudnya mereka petani tapi memang berduit, berlomba-lomba dia pak. Kita pedagang paling enak tuh bu, mereka yang berlomba, kita yang berduit jadinya pak kan. Tinggal dalam hutan bu, tapi maunya gordennya yang mahal pak. Bentuk bangunan rumah sama tuh bu. Pokoknya apa yang dibangun orang depan itu tuh dibuatnya. Kita enak lah. Kalau orang-orang pengusaha senang dapat yang macam itu pak. Pokoknya mereka bersaing, itu yang maksudnya petani bertelanjang kaki, bertelanjang dada, tapi mereka bermewah-mewah dalam membangun. Nah, itu sudah terjadi. Nah kemudian Pak, kalau orang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, pastilah hatinya itu akan kuat. Orang yang beriman kepada Allah itu Bu, pasti hatinya kuat. Yang menggoyang iman kita itu kan Bu, Islam kita goyang, iman kita goyang, kan duit sebetulnya. Duit itulah yang bisa membuat goyah hati kita. Itu kan pernah saya sampaikan bulan Ramadan sama Ibu. Yang menggoyang tauhid kita ini, Rasulullah sudah lama ngomong. Dulu ada seorang pemuda soleh, tauhid tinggi. Ada pohon yang disembah oleh masyarakat. Datang dia asah kapak, pergi dia ke pohon itu. Dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia. Kau mau kemana? Aku mau menebang pohon tuh. Kau tebang pohon tuh, aku hajar kau, kata iblis. Ditamparnya iblis itu tumbang Bu. Tidak bisa, tidak tertahan sama iblis dia. Apa kata iblis itu? Tolong jangan kau pukul aku. Biasa bisa hilang Pak, tidak bisa hilang dibuatnya Pak. Ditinjunya kena Bu. Biasa kan kalau ditinju kan pindah dia ke belakang. Kalau di film-film lah kita tengok gitu Bu ya. Maka kadang ingat saya kawan saya kalau sama orang Ustaz tidak takut saya Ustaz. Tapi kalau sama hantu dia Ustaz dipukul depan, pindah dari belakang itu. Kadang dia sering nonton film mungkin Pak. Disangka ya sama macam film tuh. Ini betul-betul tidak bisa ngelak Pak. Iblis loh Pak yang ditinjuin. Apa kata iblis itu Bu? Kalau kau tidak memukul aku berjanji setiap kau bangun pagi kau akan menemukan koin emas di bawah tempat tidurmu. Goyang tahu kita. Nah, jadi ditebangnya pohon tuh, pulang dia ke rumah. Paginya dia bangun Pak, dapat koin emas. Oh, betul rupanya. Hari kedua dapat koin emas. Hari ketiga tidak ada lagi koin emas. Dia bawanya kapaknya. Kau tidak tepat janji, aku tebang pohon itu. Langsung ditampar oleh iblis. Dia lah yang terkapar Pak. Kenapa kau begitu kuat? Waktu kau pergi pertama kali itu niatmu karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menahanmu saat itu. Tapi sekarang kau mau menebang pohon itu karena kau tidak menemukan lagi uang koin emas di bawah bantal. Jadi orang heboh-heboh tuh Pak ya, karena tidak kebagian biasa itu Pak. Sekarang kita bentuknya dia orang jujur, orang baik ya Pak ya. Padahal karena tidak kebagian Pak. Kalau kebagian diam Pak, tidak ada. Duit ini susah Pak. Ada istri ngamuk-ngamuk, dia suaminya pulang jam malam, kurang ajar abang ya, aku telepon tidak abang angkat, aku WA checklist, aku video call abang reject. Suami macam apa kau nih, aku tidak mau manggil kau abang lagi gitu. Suami kurang ajar, kau tidak berubah kelakuan kau. Dibuka suaminya dompet Bu. Tak maaf abang dek, tadi di kantor ada bos, orang sedang rapat, tidak bisa abang angkat. Ini rezeki untuk adek. Cemas adek bang, abang tuh kasih tahu bisa berubah Pak. Itulah dahsyatnya duit itu menggoyang dia Pak. Memang Bu, memang dahsyat godaan duit ini memang hati-hati betul.
Bapak Ibu kan pernah saya sampaikan. Saya ini kan ada masuk Bu di masjid kajian ibu-ibu itu 2 kali dalam 1 bulan. Rabu ganjil, Rabu pertama sama Rabu ketiga. Tahun kemarin itu kan banyak caleg yang memanfaatkan kajian itu Pak, untuk menyampaikan visi dan misinya. Menurut saya tidak ada masalah. Kalau tidak, siapa mana pula masyarakat mau tahu visi misinya Pak. Nanti saya dikasih tahu sama ketua masjid tuh Bu, Ustadz ada caleg dia mau menyampaikan visi dan misinya, minta waktunya Ustadz ya. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, silakan aja. Saya merasa terbantu saya Bu, nanti ceramah saya tinggal 5 menit Pak. Kan beruntung saya Pak, ceramah singkat, amplop besar Bu, kan tidak ada masalah ini ya. Sampaikanlah oleh ibu tuh. Pertama ibu-ibu tuh bukan nampak sama saya mukanya, ini kan dibuka nih Bu ya, saya duduk sini. Ibu-ibu, insya Allah saya akan maju tahun depan. Pertama ibu tuh tidak ada yang ngajukan dia Pak. Saya datang kemari juga sambil membawa ada sembako ibu-ibu yang ada 5 kilogram beras, ada 2 liter minyak, ada gula, ada telur 1 papan, ada indomie 1. Baru berubah wajah ibu-ibu tuh Bu. Baru menengok ke dia semuanya senyum Pak. Nampak perubahan tuh dari depan tuh Bu. Udah dicatat namanya kan Bu Emma, udah Bu, ada koordinatornya lupa Bu Emma namanya Pak. Diturunkanlah sembako tuh. Apakah ibu-ibu sudi mendukung saya? Iya Bu, kami milih ibu lah pokoknya. Tolong ajarkan Bu cara mencoblosnya. Dia dah senang lah ibu calegnya Bu. Rabu ketiga saya ceramah lagi, masuk dari partai lain Pak, caleg lain. Saya tahun depan akan maju ibu-ibu. Saya ingin dukungan dari ibu-ibu semua. Saya kemari selain ibu-ibu udah punya seragam belum? Saya ada bawa bahan, nanti tolong diukur ya Bu ya, nanti ada tukang ukur yang datang kemari. Udah dikumpulkan namanya Bu Rita. Bu Rita lah nih Pak, ini family Bu Rita, tadi Bu Emma. Habis itu nanti selain seragam ini ibu-ibu saya juga membawa sembako. Dedi tolong diambil di mobil ibu, nama sopirnya Dedi Bu, ambil. Selain sembako dan seragam ini ibu-ibu, saya minta maaf, bukan saya maksud menjengkali ibu-ibu. Saya masing-masing ibu-ibu akan mendapatkan 200.000 rupiah. Apakah ibu bilang, oh ya Bu, pokok kami milih ibu. Saya di depan temenung saya Pak, memang dahsyat duit ini mengubah orang. Adalah ibu-ibu yang baik Bu, Kak, tidak boleh kita gitu Kak, kita kan kemarin memilih Tuhan, apa pula kau ini 200 tambah seragam, bekelahi lah dia Pak masalah itu. Jadi memang mempertahankan bentuknya rukun Islam itu mudah Pak, percaya bersyahadat, sholat, bentuknya kita udah hafal nih Pak, tapi dalam keseharian Bu, yang syahadat itu aja udah banyak kita bebelah-belah tuh Pak. Saya perhatikan tuh Bu ya, orang sedang kerja, azan datang, dia padahal rajin sholat nih Pak, itu aja udah kacau jiwanya, mana yang didulukan, melayani orang atau sholat, goyang juga. Ada itu ojek online udah takbiratul ihram masuk orderan Pak, tidak jadi dia sholat Bu. Apa keluar tuh orderan sekarang payah untuk bayangan Pak, sholat ditinggalkan tuh. Jadi memang hati-hati ini dengan godaan uang itu terutama, karena kata Rasulullah tubuh manusia itu pasti akan tua. Hanya 2 yang tetap akan muda, itu tidak akan pernah tua, panjang angan-angan dan cinta kepada dunia. Itu Pak, tidak ada tuanya itu Pak, muda terus. Ada bapak Bu sakratul maut, mama kalian mana? Ya Pak. Anak-anak mana? Ya Pak, ini saya Pak, anak pertama. Anak kedua mana? Anak ketiga mana? Keempat mana? Di sini kalian semua siapa jaga toko? Toko diingatnya Bu, ada sakratul maut tuh Pak. Jadi memang itu akan tetap mudah, panjang angan-angan akan tetap mudah. Jadi bentuknya syahadat itu mudah, tapi berat untuk mengamalkannya. Nah, bila kita ingat Bu ya, orang-orang pada masa lalu untuk mempertahankan iman itu sampai tercabut nyawanya, mereka tidak akan berubah. Waktu Rasulullah Isra, tercium oleh Rasulullah bau yang sangat harum.
Ditanya oleh Rasulullah, bau harum apa ini Jibril? Ini bau harum kubur Masitoh bersama anak-anaknya. Masitoh itu kan bukan nama, Pak. Itu istilah perias istana. Ini namanya Masitoh. Waktu dia menyisir rambut anak Fir'aun dari pernikahan Fir'aun sebelumnya, terjatuhlah sisir. Tersebut dia nama Allah Subhanallah. Jadi jangan dikira subhanallah itu kalimat baru. Zikir yang paling tua adalah subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah itu zikir yang paling tua. Waktu malaikat mengangkat aras Allah, tidak kuat mereka, kata Allah ucapkan subhanallah. Jadi malaikat pengangkat aras itu, itulah zikir paling pertama langit dan bumi, subhanallah. Zikir yang kedua alhamdulillah. Waktu ruh Nabi Adam masuk dari kepala, pas Nabi Adam bersin, pas ruh sampai di hidung, bersin Nabi Adam. Maka kata Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Nah, itulah zikir ketiga baru la ilaha illallah. Waktu Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh lah yang pertama kali mengenalkan dakwah la ilaha illallah. Allahu Akbar waktu Nabi Ibrahim menyembelih leher Ismail. Itulah kedudukan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diceritakan malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah tambahlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kompletlah zikir tuh, Pak. Jadi zikir subhanallah itu udah tua, Bu. Janganlah heran masih itu adalah zikir subhanallah ya. Sama dengan assalamualaikum, Bu. Itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, datangilah rombongan malaikat itu, ucapkanlah kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kau dengarlah jawaban mereka. Setelah didengar jawaban dari malaikat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Allah, inilah salammu dan salam anak cucu keturunanmu. Jadi itu udah lama mengucapkan salam. Begitu masih toh mengucapkan kalimat subhanallah, ditanya oleh anak Firaun, siapa Allah itu? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk bapak kau tuh. Itu Allah yang menciptakan. Ngamuk anak Firaun ini, bapak aku aja Tuhan. Bapak kau tuh ngaku Tuhan. Awas kau masih toh, akan kuadukan kau kepada ayahku. Ngadulah, silahkan. Wah, itu beraninya, tauhidnya kuat, Pak. Dipanggil masih toh, Bu. Betul yang diceritakan oleh anakku masih toh, bahwa kau tidak menyembah aku, kau menyembah Tuhan selain aku. Kata masih toh, aku tidak pernah menyembahmu Firaun. Aku meyakini Allah yang disampaikan oleh anak angkatmu Musa alaihissalam. Ngamuk Firaun. Pertama dibujuk, ginilah masih toh, kalau mau kau menyembah aku, kau bebas dan diberikan kekayaan. Dipancing dengan kekayaan, Bu. Kita ragu nih, Pak, kalau digitukan tuh, Bu. Makanya kalau kita lihatlah sidang MK tuh yang dulunya Pak, saya enggak setuju. Rupanya pas jadi pembelanya, Pak, duit nih, Pak, yang bicara. Akhirnya dia pula yang membela-bela. Kan macam itu tuh, Pak, kan. Jadi memang saya memaklumi itu, Bu. Memang dahsyat duit ini bisa mengubah pendirian orang. Kuat-kuatnya pendirian orang goyang dibuat duit nih, Pak. Itu yang dari dulu tuh dengan cara itu memancing orang, Bu. Sampai sekarang rupanya ini berlaku, Pak. Menggoyang orang pakai duit lah, Bu. Misalnya nih, Bu, ya, kita kalau pas hari raya tuh, Pak, ya, rumah siapa kita duluan? Pasti anak-anak nih, Bu, dicarinya yang kasta tertinggi di antara adik beradik mamanya tuh, Pak. Ke rumah ibu inilah kita dulu karena amplop lumayan, Pak, ampaunya tuh, Pak. Nanti yang THR yang paling kecil lah itulah baru terakhir di rumah, Pak. Udah kenyang orang semuanya makan, Bu. Nak makan lagi di rumahnya. Jadi kadang kita tuh macam anak-anak, Pak. Yang ngasih duit lebih besar, itulah yang kita hormati dan hargai. Nah, karena kita tahu hukum manusia seperti itu, jadilah usahakan jadi orang kaya berduit, Pak. Karena memang manusia menilainya dari sisi itu. Pas bulan puasa, Bu, kalau ada orang kaya yang ngundang makan tuh, Bu, sampai kadang dipesan ke orang, Ustaz jangan banyak betul makan habis maghrib ini di rumah Bapak tuh, Ustaz, karena habis sisa Bapak tuh lauk enak-enak, sampai gitu orangnya dia.
bisa menggoyang selera, bisa menggoyang. Ada masjid Ittihadul Ummah atau Nurul Yakin itu setiap bulan ada masak gulai kambing, Bu. Pesona gulai kambing tuh Pak, pas jadwal saya hujan sedang selebat-lebatnya. Selebat itu hujan, Bu, sederas itu pula jamaah datang, Pak. Saya tahu bukan dengan ceramah saya, Pak. Gulai kambing itu lah tuh, pesona gulai kambing tuh, Pak. Membuat apa orang, coba lah ini kan jamaah asli nih, Pak. Ini kan udah jamaah original nih kan, Bu ya. Yang semi premium udah habis, Pak. Ada yang KW udah habis, ini tinggal yang original lagi. Ya kalau bulan puasa itu kan banyak, Pak, jamaah semi premium, jamaah grade A3 itu banyak tuh, Pak. Ramai masjid. Setelah Ramadan barulah tinggal yang original. Ini jam original. Coba buat makan gulai kambing diumumkan jam 5 sore menjelang besoknya tuh. Sabtu depan kita makan gulai kambing. Yang semi premium KW datang balik tuh. Hadir ya, Pak. Bukan tidak terbeli orang gulai kambing tuh, Pak. Cuman kayak pesonanya tuh. Saya Masjid Al-Fatah Minas, Pak. Ustadz kami masak gulai kambing, habis Ustadz ceramah di Pekan datang. Pergi saya, Pak. Berapa jauhnya tuh, Pak? Pergi saya, Bu. Padahal ke sana itu kan lumayan jauhnya tuh, Pak. Nah, lainlah pesonanya tuh, Pak. Padahal dibeli di Teragung 40.000 cuman ya, Pak. Minyak ke sana habis 50. Tapi itulah, Bu ya, semangatnya tuh. Itu yang membuat orang berubah nih duit. Makanya duit ini, Pak, bisa buat orang baik. Jadi kalau kata Rasulullah, Bu ya, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi kalau orang soleh yang berduit, Pak, dia bisa memanfaatkan orang untuk kebaikan. Hadir nanti di pengajian saya kasih duit 200.000 satu orang. Tolong data masyarakat di sini. Jam berapa acara, mau tengah malam Bapak buat datang orang, Bapak. Dulu ada saya puji Bapak tuh. Sayang masyarakat sama Bapak ya, Pak. Sederasnya hujan datang orang Bapak undang. Ndak Ustadz baca di bawah undangan itu apa? Yang datang dapat sembako, dapat mangkuk, dapat apa? Pokoknya alat masak nih, Pak, dikasihnya. Ndak peduli, Bu, mau basah tetap tegak Ibu tadi, basah-basah hujan-hujan tuh, Pak. Jadi kalau orang soleh yang punya duit enak, Bu, dia bisa menggunakan duitnya itu untuk kebaikan, tarik orang dengan kebaikan, dengan uang itu. Daripada di tangan orang jahat duit itu, Pak, kan? Bagus di tangan orang baik lagi. Nah, begitu Mas Ito dipancing pakai duit, kata Mas Ito, tidak. Aku tidak mau. Haman, panaskan kuali tembaga besar. Didihkan minyak di dalamnya. Angkat Mas Ito dan anak-anaknya ke atas. Lemparkan mereka satu persatu. Jadi memang berat, Pak. Orang bertauhid kepada Allah itu berat. Setelah minyak mendidih, bagaimana Mas Ito? Kau mau menyembah aku atau tidak? Tidak. Tarik anaknya yang pertama, karena kan itu yang melemahkan hati seorang ibu, Pak. Ibu, jangan menjerit, nak. Sakitnya sebentar, sayang. Kita akan bersama di surga. Dia yang meyakinkan. Makanya orang-orang baik itu, Bu, benci orang. Kalau di kantor kan orang-orang jujur, amanah itu tidak suka orang. Akhirnya dicari orang bagaimana supaya dia kena. Jadi kalau saya kan selama rutin saya kan di lembaga permasyarakatan, Bu. Saya tidak mau cerita mereka tentang dosa, tentang apa. Karena tidak semua orang yang masuk itu karena bersalah, Pak. Ada yang kena jebak sama orang. Jadi tidak bisa kita jadi bapak bertobatlah, tidak bisa, Bu. Saya tidak mau cerita itu ke orang itu. Ngaji aja. Karena apa? Pas saya cerita duduk sama tahanan tuh, Bu, ada yang kena jebak, ada yang kena ini, banyak yang macam itu tuh, Pak. Terjebak jadinya. Dia baik, dimanfaatkan orang bagaimana supaya dia ini kena. Contohnya Gubernur Sumbar, Bu, dia jujur. Akhirnya dicari orang celahnya, Pak. Bagaimana supaya dia apa? Itulah digeruduk. Kan ada digeruduk dia, Pak, kan. Dicari kesalahannya. Memang orang-orang jujur, orang-orang baik itulah risikonya.
Ditarik anaknya yang pertama, Bu, dilemparkan, nampak oleh Mas itu anaknya menggelepar-gelepar di dalam minyak itu, Pak. Mata menangis tapi hati tidak goyang. Bagaimana Mas Ito? Belum juga kau mau menyembah aku? Tidak. Tarik anak yang kedua, ibu, jangan nangis sayang. Kita akan bersama di surga. Itu yang disemangatkannya anaknya. Padahal biasanya ibu-ibu itulah yang akan melemahkan. Lempar anaknya yang kedua, dia menggelepar-gelepar pula anak itu, meregang nyawa. Ditarik anaknya yang ketiga, Bu, masih kecil baru, nangis masih toh nengok anaknya. Takut ibu, takut, jangan takut sayang. Kita akan bersama di surga. Dilemparkan pula anak. Tinggal satu nyusu. Di situ bangkit ragu masih toh, Pak. Oh, ini perasaan anak lah namanya, Pak. Ragu kau masih toh? Kalau ragu, sudahlah, sembah saja aku. Sebetulnya masih toh udah mau mundur tuh, Pak. Nengok anaknya masih menyusu. Akhirnya dengan izin Allah, anak itu dicabutnya mulutnya dari susuan ibunya. Dia katakan, jangan takut ibu, kita berada dalam kebenaran dan kita akan bersama di surga. Itulah yang menguatkan masih toh. Jadi rata-rata orang-orang yang bertauhid pada masa lalu itu memang resikonya besar semua, Pak. Nabi Zakaria itu, Bu, sampai bersembunyi di balik pohon, digergaji. Kan Nabi Zakaria yang dibunuh umatnya, Pak. Menjerit Nabi Zakaria, Bu, turun Allah kepada malaikat Jibril mengatakan, katakan kepada Zakaria, menjerit dia sekali lagi, dihapus namanya dari deretan Nabi dan Rasul. Tegas Allah, Pak. Kenapa Allah marah, Bu? Dia lari dan menganggap pohon itu bisa melindungi dia. Itu yang membuat Allah marah. Masuk Nabi Zakaria ke dalam pohon itu. Iblis menyampaikan kepada orang-orang kafir, dia sembunyi balik pohon. Nah, karena Nabi Zakaria menjerit itu tidak boleh, kata Allah. Jangan menjerit. Ya, itulah ditahannya, di akhirnya digergaji oleh umatnya. Jadi ibu baik, jujur, lebih baik punya usaha sendiri lah, Pak. Jangan kerja sama orang. Karena kalau kerja sama orang, orang jujur ini kan benci orang, Pak. Balik duit harus dikasih. Nah, sementara nih balik duit kadang 2.500, 5.000. Harus jujur. Nah, itu kan berat tuh. Datang orang yang kerja nih, yang bagian keuangan tuh, mana balik duit 5.000, yang 2.500, Allah 2.500 dihitung-hitung juga santai, enggak bisa. Yang namanya pemasukan, pengeluaran. Akhirnya kan benci orang sama yang nyatatnya jadinya, Pak. Macam di pom bensin gitu, Bu, ya bisa enggak dikasih beli struknya, kan banyak orang beli struk tuh, Pak, supaya dia mengambil keuntungan untuk dia. Itu banyak tuh, Bu, rupanya dijual sama orang pom bensin, Pak. Jadi nanti kalau ada orang minta, kan kadang kita ngisi kan kita tidak pakai struk, nanti struk itu dikumpulin. Akhirnya datanglah orang, ya macam mana lagi kalau tidak gini mainnya Ustaz, tidak berduit kita. Dia udah jelas kerja di sana sekian gajinya, carilah gaji yang besar. Itu gitu seharusnya, Pak, ya. Daripada kita berbuat salah seperti itu, kalau tidak sanggup, saya misalnya, Bu, ada kades udah 12 tahun jadi kepala desa, Pak. Rumah ndak ada, sepeda motor tak terbeli. Jadi tetap plat merah tuh, Pak, pakai rumah dinas dia. Diwawancara sama orang, Bu. 12 tahun Bapak jadi kades, masa tak terbeli rumah? Ndak tahu kamu gaji saya berapa? Dari mana saya dengan gaji saya bisa beli rumah? Itu baru. Jadi kalau orang sebenar-benarnya tuh, Pak, ya, dia santai aja, Bu. Jadi jangan ibu kira semua ASN itu ndak jujur, Pak. Ada mereka tuh memang cinta dia dengan pekerjaannya tuh, tidak bergaji, tidak masalah sama dia, Pak. 12 tahun jadi kades, naik onda buruk itu aja lah dia kemana-mana. Ada kemarin yang viral itu, Pak, guru di daerah Malang Semarang itu, Bu. Ongkosnya pergi ngajar pulang balik 50.000 sehari, gaji 300.000 sebulan, Pak. Jadi bagaimana Bapak menutupinya? Jadi pulang saya ngajar, saya cari kayu di hutan, saya jual untuk ongkos saya besok. Gaji 300, Bu, pengeluarannya 50 satu hari, Pak. Akhirnya viral, Bapak tuh, Bu. Sampai Kapolsek ngasih dia Honda yang dirancang untuk sanggup masuk hutan. Banyaklah berdatangan sumbangan orang.
Jadi orang-orang yang mencintai pekerjaannya itu Bu, dia tidak memikirkan lagi masalah uang. Kemana aja dia akan dia datangi. Jadi itulah konsekuensi orang yang bertauhid kepada Allah itu Bapak Ibu. Jadi memang berat Pak. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah, Islam dibangun atas 5 perkara. Ini kembali diulang di hadis ketiga ini. Bersaksi bahwa tiada ilah berhak disembah selain Allah, Muhammad utusan Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Jadi ini Pak, ini mengingatkan lagi Bu tentang kuatnya iman seorang wanita di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama kali mati syahid dalam Islam ini bukan laki-laki Pak, tapi perempuan, namanya Sumayyah binti Kabab. Sumayyah binti Kabab itu Bu ya, nama suaminya Yasir, nama anaknya Ammar. Dipaksa oleh tuannya, kau tinggalkan tak agama Muhammad ini? Kalau kau tinggalkan agama Muhammad, selamat kau. Dia tetap bilang Allahu Ahad. Dicambuk sejadi-jadinya Bu, sampai bosan orang mencambuknya Pak, tetap tidak berubah Bu. Saking bencinya tuannya itu Bu ya, digantung dia di kayu Pak, ditusuk kemaluannya sampai ke tengkuknya. Itulah dia mempertahankan iman. Habis itu yang kedua baru suaminya Bu, mau kau masuk Islam atau enggak? Mau kau tinggalkan Islam atau enggak? Enggak mau, dipukul, dicambuk, tetap dia Bu, Allahu Ahad. Mati pula lah si Yasir ini. Tinggal anaknya satu lagi Bu, Ammar namanya. Ammar itu disiksa, ditarik. Rasulullah melihatnya Pak. Tapi waktu itu Islam lemah. Rasulullah cuma bersabarlah wahai keluarga Yasir. Cuman itu kata Rasulullah, kalian akan masuk surga. Ammar ini Bu, udah luka-luka badannya, direndam dalam air asam Pak. Saat dia tidak sadar itulah tersebut dia Tuhan aku Lata, Uzza, tersebut jadinya Pak. Selamatlah dia Bu. Nangis dia ngadu ke Rasulullah, apakah aku sudah murtad ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak ada kemurtadan bagi orang yang dipaksa dalam keadaan terpaksa, tidak tahan terhadap siksa. Jadi dalam keadaan tidak sadar dia ngomong itu lagi Pak, karena sudah tidak kuat menahan siksa. Jadi maka diulang lagi di hadis yang ketiga ini. Di zaman Nabi Musa ada namanya Masito, di zaman Rasulullah ternyata ada namanya Sumayyah binti Kabab. Satu keluarga mereka mempertahankan Islam sampai akhirnya yang hidup cuman Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir itu Pak yang pertama kali membuat ide pembangunan Masjid Kuba, dan itu langsung diterima Rasulullah. Jadi banyak sahabat kok mau aja Rasulullah dengar si Ammar ini ngomong ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapa Ammar bin Yasir? Biji mataku. Karena Rasulullah tahu penderitaan dia tentang Islam, tidak diragukan lagi imannya. Cuman dia orang biasa kan itu Pak kan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini diberikan Allah kekuatan tauhid, jadi tidak goyang, tetap menjadi orang yang jujur. Walaupun banyak kota infak kita tidak mau ngambil, walaupun banyak makanan masjid berlebih jangan kita bungkus-bungkus bawa pulang, kecuali atas izin pengurus. Itu baru boleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.